Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sehubungan dengan tema pembahasan kita, yaitu mewaspadai gejala hizbiyah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Dulu orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepadanya tentang kejelekan, karena aku takut bila kejelekan itu menimpaku. Maka mengetahui hizbiyah dan bahayanya itu bagian dari apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bagian dari bab mengetahui kejelekan, supaya tidak ada seorang pun yang terjerumus dan terjatuh ke dalamnya. Apabila kita mengetahui bahayanya hizbiyah, tentu kita akan menjauh darinya, kita akan mewaspadainya, dan kita akan mengingatkan orang lain agar waspada darinya. Sebagai seorang muslim, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tentu kita dituntut untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan menjauh dari jalannya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Maka untuk itu kita harus mengenali dua jalan ini, jalan orang-orang yang beriman yang berada di atas kebenaran, dan jalan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kita harus mengetahui jalan orang-orang yang berada di atas kebenaran, mempelajarinya, mengamalkannya, dan kemudian mengajak orang kepadanya. Di samping kita juga harus mengetahui jalan yang menyimpang dari kebenaran, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya, kemudian kita menjauhinya, dan mengingatkan orang agar jangan sampai mengikuti jalan ini. Jadi yang wajib bagi kita, kesimpulannya adalah mengikuti sunnah, menjauhi kebid'ahan, mengikuti persatuan dan kesatuan, menjauhi perpecahan dan hizbiyah. Dan ini sebenarnya merupakan prinsip atau manhaj yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan sesuatu yang baru, terutama bagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Wajib mengetahui sunnah, mengikuti sunnah, mengetahui bid'ah, meninggalkan kebid'ahan, mengikuti persatuan dan kesatuan, dan meninggalkan segala macam bentuk perpecahan serta hizbiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Ini perintah dari beliau untuk kita mengikuti sunnah, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini perintah untuk kita mengikuti persatuan dan kesatuan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ini perintah agar kita menjauh dari segala macam bentuk kebid'ahan dan segala macam bentuk perpecahan dan model-model hizbiyah. Allah Subhanahu wa taala pun di dalam firman-Nya Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-43 memerintahkan kepada kita untuk betul-betul berpegang teguh kepada agama ini, kepada apa yang sudah Allah wahyukan, yaitu Quran dan sunnah. Kata Allah, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim." Berpegang teguhlah kamu wahai Muhammad, ini
pembicaraan ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlaku juga secara umum untuk kita sebagai umatnya. Berpegang teguhlah engkau wahai Muhammad billadzi uhiya ilaika, kepada yang telah aku wahyukan kepadamu, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Allah, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di jalan yang lurus. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Allah berfirman, berpegang teguhlah engkau wahai Muhammad kepada yang telah diwahyukan kepadamu. Artinya adalah, engkau wahai Nabi hendaknya berpegang teguh kepada apa yang telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, baik dalam perbuatan maupun sifat, dengan menjalankan apa yang diperintahkan untuk dimiliki dan diserukan, serta bersemangat menerapkannya pada dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita. Sekali lagi, sekaligus perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada agama ini, kepada sunnah, kepada kitabullah, kemudian bersemangat ya, ngajak orang kepadanya, bersemangat dalam mengamalkannya. Lalu kata Allah, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar ada di atas jalan yang lurus, jalan yang menyampaikanmu kepada Allah dan negeri kemuliaannya, yaitu surga. Hal ini mengharuskanmu untuk semakin berpegang teguh dan mengambil petunjuk darinya. Idza alimta annahu haqqun wa adlun wa sidqun, ketika engkau mengetahui bahwa wahyu itu adalah kebenaran, keadilan dan kejujuran, takunu baniyan ala aslin asil, maka engkau sedang membangun di atas pondasi yang kokoh. Idza bana ghairuka 'ala syukuki wal auham wal zulmi wal jur, sementara orang lain membangun di atas keraguan, kemudian al auham, ilusi, kezoliman dan penyimpangan. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, maksud yang tersirat dari apa yang diuraikan tadi, ayat berikut tafsirnya adalah, kalau kita sudah berada di atas sunnah, berada di atas manhaj salaf, maka seharusnya kita semakin berpegang teguh kepadanya. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang lurus. Seharusnya kita semakin kuat membangun persatuan dan kesatuan. Tidak perlu ada keraguan lagi, karena itu adalah jalan yang lurus. Itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita. Kalau engkau tahu bahwa wahyu itu adalah keadilan, kejujuran, maka ini mengharuskanmu untuk semakin apa? Berpegang teguh kepadanya. Dan kalau kita sudah berada di atas sunnah, berada di atas manhaj salaf, kemudian membangun persatuan dan kesatuan di atasnya, maka sesungguhnya kita sedang membangun pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagian dari berpegang teguh kepada agama Allah, kepada wahyu, adalah kita harus lebih mementingkan persatuan dan kesatuan. Berpegang teguh kepada kitabullah, sunnah Rasulullah secara bersama-sama, tidak berpecah belah, apalagi kalau membuat kelompok-kelompok. Di dalam Al-Quran ini sudah jelas sekali disampaikan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah